Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusikum wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Melanjutkan kajian cara sujud tangan atau lutut dulu. Kemarin sudah kita jelaskan semua hadis yang menjelaskan cara sujud dengan mendahulukan lutut, satu pun tidak ada yang sahih, dhaif semua. Dan yang mendahulukan tangan dinilai nadwa juga dhaif semua. Saya mencoba untuk membahas hadis yang diriwayatkan Darwardi. Jadi yang mendahulukan tangan itu akar masalahnya ada pada perawi Abdul Aziz bin Muhammad Al-Darwardi. Ini yang dinilai dhaif. Kita di Indonesia ini, mohon maaf, selalu saja mengedepankan nilai jarak, nilai negatif dibanding daripada nilai positif secara mutlak. Di buku penjelasannya itu, andaikan saya dinilai baik oleh 1000 orang, satu saja yang interupsi saya buruk, endingnya saya bukan orang baik tapi orang buruk. Selalu saja al-jarhu muqaddam ala ta'dil. Nilai negatif itu selalu dikedepankan daripada nilai positif. Kalau pola pikir ini kita pertahankan, maka tidak mungkin kita mendapatkan hadis yang sahih. Kenapa? Setiap perawi itu manusia biasa. Kapasitas sebagai manusia potensi berbuat salah dan salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Maka kalau gara-gara kesalahan selalu dikedepankan, tidak ada orang yang sempurna, termasuk saya. Pasti ada nilai negatifnya. Di antaranya apa? Suaranya itu loh, nggak bisa lantang, cacat mati. Penglihatannya itu loh, kurang tajam, cacat mati. Telinganya error, cacat mati. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kalau ngasih ceramah, levelnya selalu S4, S5, S lilin, S kanipo. Itu manusia, ada sisi positif, ada sisi negatif. Maka dulu ada mahfudot hafalan. Man talaba akhun bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang ingin berteman, teman yang tidak punya cacat, silakan menyendiri, tidak usah berteman. Karena setiap teman pasti ada apa? Cacatnya. Itu ceritanya. Sehingga kalau kita mendalami ilmu ini, dilihat dulu jarahnya itu tamsil apa tidak, rinci apa tidak.
dilihat lagi jarahnya itu mempengaruhi periwayatan apa tidak. Dilihat lagi asbab jarahnya itu kayak apa. Terakhir dilihat siapa yang mengatakan. Ini hampir belum berkembang. Kita hanya menginventarisir menurut ini gini, menurut ini gini, menurut ini gini. Padahal yang menilai tipologinya itu ada mutasyaddid, muta'andid, ada mutasahil, ceroboh, tapi ada yang mu'tadil, moderat. Itu yang belum pernah tersentuh. Maka kalau Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawati ini yang dianggap biang kelemahan hadis ini, nah saya datangkan 3 referensi jarh dan ta'dil. Abad keempat muncul Ibnu Abi Hatim dalam buku yang monumental jarh dan ta'dil. Nanti abad ke-8 muncul Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Adz-Dzahabi. Kemudian pada abad ke-9 muncul Ibnu Hajar Asqalani. Dan buku-buku referensi sesudahnya ini yang mengambil dari referensi sebelumnya, hanya saja ditambah, disisipi, itu hal yang wajar. Kalau dibandingkan ketiga referensi mirip, cuma ada penambahan pada nanti Ibnu Hajar Asqalani. Nah, buku ini yang dijadikan rujukan para peneliti. Tahdzibut Tahdzib, ringkasan dari Al-Kamal fi Asma'i Rijal yang disusun oleh Imam Al-Mizzi, ditertibkan sedemikian rupa oleh Ibnu Hajar dan bagus. Endingnya dikasih kesimpulan. Jarang ada buku seperti ini. Endingnya, setelah mengelaborasi sekian pendapat, kesimpulannya perawi ini begini. Nah, berdasarkan buku ini, ulama mutakhir, hadisnya sahih, hadisnya dhaif. Maka saya coba secara detail dari yang terakhir ini, yang kalau saya runtut nilai jarh dan ta'dilnya terhadap Ad-Darawati ini seperti ini. Nasa'i menilai laisa biqawi, tidak kuat dia. Ini kan global, tidak kuat itu karena apa? Gitu. Tidak kuat karena nilai kredibilitasnya kan? Atau tidak kuat karena hafalannya? Karena perawi itu dibidik 2 hal. Hal ketakwaannya, kewiraannya, itu kredibilitasnya, al-adalah. Tidak cukup orang ini wiroi, ahli ibadah, tidak cukup. Harus dhabit, cermat, baik dalam penukilan maupun penyampaian secara oral atau secara lisan. Karena ulama dulu kadang menyampaikan dengan hafalan, kadang menyampaikan dengan tulisan. Kalau dhabit, cermat, kredibel, baru namanya hadisnya sahih. Kredibel, iya, hafalannya mohon maaf ada kekeliruan, turun dari sahih menjadi
hasan. Jadi cacatnya pada aspek apa terlebih dahulu. Dan periwayatannya dari Ubaidillah bin Umar adalah mungkar. Saya belum pernah menemukan cacat terhadap Darawardi kecuali ungkapan ini. Kalau meriwayatkan gurunya, ngaku gurunya dari Ubaidillah, jelas hadis itu mungkar, merubah nama guru. Mestinya bukan Ubaidillah tapi Abdullah. Ubaidillah orang hebat, Abdullah bin Umar orang bermasalah. Ini bukan sahabat, generasi yang ke-6. Sehingga ada aspek tadlis, pengelabuan terhadap guru. Hati-hati. Yang benar adalah Abdullah bin Umar al-Umri, bukan Ubaidillah bin Umar. Teliti ulama. Nah, yang kedua Abu Zur'ah Abdul Aziz Ad-Darawati lemah hafalannya. Nah, baru ketahuan. Ternyata lemahnya itu bukan karena aspek kredibilitas, tapi aspek apa? Hafalan. Maka nanti hadisnya sulit menjadi sahih. Setidaknya turun menjadi apa? Hasan. Tapi kalau kesalahannya banyak, turun lagi menjadi dhaif. Enggak sampai palsu, enggak. Karena perawinya kredibel. Itu ceritanya. Ini sisi negatif terhadap Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi. Sekarang penilaian positifnya, takdilnya. Imam Malik menilai Ad-Darawardi adalah perawi kredibel, terpercaya, siqah. Tapi tidak bahas tentang hafalan. Ahmad bin Hanbal mengatakan ia terkenal tolak bila mana meriwayatkan dari bukunya sendiri sahih. Tetapi kalau meriwayatkan dari kitab orang lain sering keliru. Ibnu Ma'in menilai Ad-Darawardi lebih kuat daripada Fulay. Padahal Fulay ini andalan masyarakatnya, cuma predikatnya syekh. Syekh itu berkonotasi, mohon maaf, terlalu sepuh, sering pikun. Biasanya manusia gitu. Katanya pula laisi basun, enggak apa, berarti masih bisa diterima. Katanya pula sikotun hujjah. Oh, ini peringkat pertama dalam pentakdilan seseorang, terulang. Kadang-kadang dengan sigat awstaqun nas, kadang-kadang dengan sigat sikotun, kadang-kadang dengan sigat sikotun sabtun. Nah, itu peringkat yang pertama. Ibnu Ma'in tergolong Amirul Mukminin fil hadis, profesornya dalam ilmu hadis. Ibnu Abi Hatim, bapak saya Abu Hatim, ini yang pertama kali terkenal kitab Jarh wa Ta'dil, ditanya perihal Yusuf bin Al-Majishun dan Ad-Darawardi. Jawabnya, Abdul Aziz seorang perawi yang berpredikat muhaddis, pakar hadis beliau ini. Bahkan saya pernah membaca manaqibnya, lahu tasonif, banyak sekali buku beliau. Dia adalah ahli hadis. Sedangkan Yusuf berpredikat syekh. Ini bukan syekh sekarang, syekh versinya ulama hadis. Kalau syekh versinya Indonesia, istrinya 3, kalau 2 kiai, ki loro ai kawanani.
Tapi kok amplop siji. Lah untuk istri kedua nanti pakai amplop apa? Penilaian Ibnu Hajar sendiri adalah satu. Oh, berarti bisa diterima, hasan. Hadisnya sulit ke sahih tetapi turun hasan. Kenapa? Cacat bukan keadaannya. Cacat hanya sisi hafalan. Itu setelah mengelaborasi pendapat sekian ulama. Ma'an bin Isa menilai Al-Darawati pantas menyandang predikat Amirul Mukmin. Masya Allah. Profesornya dalam bidang hadis. Penilaian Ad-Dhahabi, pakar Jarh Ta'dil ini satu. Berarti hadisnya tidak sampai sahih tetapi hasan. Min ulama'i Madinah, dari tokoh ulama kota Madinah. Dengan kondisi seperti ini enak kita nanti. Pertanyaannya, oh cacatnya hanya sisi hafalan. Beliau Darawati ini meriwayatkan hadis dengan hafalannya atau dengan kitabnya. Kalau dari hafalannya, mohon maaf, kata Ahmad, sering keliru. Walaupun tidak sampai palsu, dhaif. Tapi kalau dari bukunya, jaminan itu. Kan ada tipe orang seperti itu. Kayak saya. Kalau ceramah dengan laptop, yo. Laptop mati, kayak ngomong. Nek ngotek, yo. Barang kena kipas angin miber, kayak ngomong. Itu ceritanya. Tak apa ini, kayak ngomong kan. Itu ceritanya. Jadi cacat Darawati itu pada sisi apa? Bukan sisi tulisan. Pertanyaan ilmiah, meriwayatkan hadis itu dengan hafalan atau dengan bukunya? Kalau dengan hafalan bermasalah, nggak bisa sahih, jangan-jangan hasan. Mungkin doh. Tapi kalau dari bukunya, jaminan terbukti. Tuh, mati temenan. Nah, terbukti sekarang bisa dilihat tagnya. Ada di Abu Daud nomor 840. Bukan hanya Abu Daud, takhrijnya nanti banyak. Saya ambilkan satu. Qala haddatsana Sa'id bin Mansur. Qala haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad. Nah, ini dia. Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawati. Muridnya Sa'id bin Mansur mengatakan haddatsana, bukan an. Artinya apa? Darawati mengandalkan buku, muridnya Sa'id bin Mansur juga mengandalkan buku. Biasa dulu belajarnya gitu. Guru sudah punya buku, diijazahkan kepada muridnya supaya ngopi. Dulu belum ada mesin fotokopi, ditulis kembali. Nah, waktu nulis kembali itu nanti oleh gurunya, baca tulisanmu, masyarakat tahu, teman-temannya tahu. Hati-hati, dapat hadis dari bondet itu tulisannya salah kabeh. Nah, tahu teman-temannya cerita. Berarti bermasalah pada sisi apa? Tapi kalau haddatsana, enggak. Guru sudah punya buku, biasanya periode yang ketiga, keempat, kelima sudah mengandalkan buku. Kenapa? Karena mereka orang asing, bukan orang Arab. Kalau orang Arab mengandalkan hafalan.
Maka kalau kita ngaji hadis, nanti kalau sudah tahu babat yang terakhir, begitu. Ada yang baca hadis, haddatsana Rasul, tidak ada. Kenapa? Rasul tidak punya buku. Rasul selalu menyampaikan dari apa? Hafalan. Tidak akan ketemu. An Rasulillah. Kalau Abu Hurairah, kadang-kadang an Abi Hurairah. Kadang-kadang, dan paling banyak begitu. Jarang akhbarona. Kalau akhbarona, Abu Hurairah dari hafalan, muridnya sudah mulai menulis. Beda. Nanti muncul Sahifah Hammam. Akhbarona Abu Hurairah. Berarti murid ini bukan orang Arab, kadang dari Tibrizi, kadang dari Sijistani, kadang dari Asqalani, kadang dari Misri. Yang belum saya temukan itu Jawi, belum pernah temu saya. Apalagi Nusantari, belum pernah. Berarti Indonesia belum mengenal pada waktu itu sebagai agama yang betul-betul dibawa oleh Rasulullah. Kita baru belajar ke sana, waduh jauh, kira-kira ya abad 10 baru datang ke sana. Kiai Haji Hasyim Asy'ari datang ke sana, Kiai Haji Ahmad Dahlan datang ke sana, Imam Bonjol datang ke sana. Sehingga pulang itu membawa perubahan. Dulu model fikih dirubah menjadi model hadis. Dulu model hanya fatwa, sekarang dirubah jadi harus ada dasar hukumnya. Cuma 2 orang satu perguruan ini, gurunya sama, karakternya beda. Kalau Yai Haji Ahmad Dahlan datang langsung hitam putih. Tapi kalau Yai Haji Hasyim Asy'ari ya abu-abu dikit, bid'ah dikit tidak apa-apa. Kan proses menuju purifikasi dengan cara seperti itu, klop dengan penduduk asli yang animisme, dinamisme, Hindu, Buddha. Maka sejarah membuktikan kakaknya dengan adiknya lebih banyak pengikut adiknya daripada kakaknya. Itu namanya dakwah kultural. Nah, Muhammadiyah dakwah hitam putih, purifikasi. Tidak semua orang gelem disalahkan. Apalagi datang salafi, putih-putih udah. Itu ceritanya. Karena beda karakter, gurunya sama, karakternya beda, mempengaruhi pola dakwah. Nanti pengikutnya ngomong sirik-sirik dikit nggak apa-apa, ngono ya Pak. Rasa aku dikit banyak kan bodoh. Jadi kalau ada orang mu'alaf datang ke Kiai Muhammadiyah, Pak Yai, saya sudah masuk Islam, alhamdulillah, tapi saya belum bisa salat subuh, kafir. Wong hadisnya Sahih yang membedakan kita dengan kafir itu tidak meninggalkan sholat. Kalau Kiai NU apa? Saya belum bisa salat subuh, gak apa-apa. Mergo imannya belum kuat. Nanti kalau kuat, dia akan mendatangi walaupun sambil merangkak. Ada proses itu. Itu ceritanya. Belajar dari Rasul dulu. Didatangi istri, mengadukan suami. Ya Rasul, suami saya kalau salat subuh setelah matahari terbit. Loh iya, Rasul klarifikasi. Gimana?
yang dikatakan oleh istri, yang suaminya ikut ngaji. Benar yang dikatakan Rasul. Loh kok begitu? Rasul kan tahu saya nggak bisa bangun subuh. Kalau gitu, kalau kamu bangun segera sholat. Allahu Akbar. Orang imannya belum kuat, untung-untung cegelem sholat. Namanya kodoan gitu, bukan mengkodok, melaksanakan secara kodok. Kata Rasul, siapa yang tertidur dari sholat, segera sholat ketika bangun. Itu bijaknya menjadi mubalik. Seneng jamaah, alhamdulillah, gak kafir. Itu gambarannya. Jadi kata gurunya Ad-Darwardi meriwayatkan hadis dengan bukunya. Kalau gitu tidak terbukti kedhaifan Darwardi, bukan dari hafal. Kedua, siapa gurunya? Muhammad bin Abdullah bin Hasan, bukan Ubaidillah yang sering diganti namanya. Enggak. Dari gurunya, pakai hafalan atau pakai tulisan? Pakai tulisan. Haddasan. Jadi Ad-Darwardi sudah punya buku, gurunya juga sudah punya buku. Baru nanti gurunya yang ini berarti gurunya lagi bangsa Arab masih mengandalkan hafal. Itu pengalaman dinas di Saudi Arabia ngajari orang-orang Arab. Kau masuk bawa catatan, Pak. Nanti kalau ditegur, kenapa nggak dicatat? Hanya orang yang bermasalah yang catat. Ngono ya, gitu. Mau males gitu. Memang itu kultur mereka. Ribuan syair jahiliyah, Pak. Hafal kok. Kalau menghafalkan Quran selilit. Quran itu bahasanya fasih, gampang difahami. Itu ceritanya. Nah, ini ada kode etiknya dalam ilmu hadis. Sehingga cacat-cacat yang melekat pada Ad-Darwardi tidak terbukti dalam hadis ini. Kan cacatnya dua. Satu hafalan, dua berguru kepada orang namanya Ubaidillah. Tidak pernah. Seperti ini jarang, Pak, orang bisa menjelaskan. Maka jangan kaget Albani menilai sahih. Ya kalau nggak sahih, hasan lah. Kalau sudah sahih atau hasan, layak dijadikan hujjah. Bunyinya hadisnya, idza sajada ahadukum, kalau salah seorang kalian sujud, fala yabruk, jangan dobrok, kama yabrukul ba'ir, seperti berderumnya unta. Koma wal yado, maka supaya meletakkan yadai, kedua tangannya, qabla rukbatayhi, sebelum ia meletakkan kedua lututnya. Kalau gitu menurut hadis ini, bukan menurut pendapat saya, mendahulukan tangan atau lutut? Tangan. Datang Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya Zadul Ma'ad, hadis ini terbalik. Nah gitu. Akhirnya ulama berikutnya termasuk Muhammadiyah gitu, di HPT-nya itu, hadis ini makhluk terbalik. Hasan juga mengatakan hadis ini makhluk, sumber aslinya dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau kan bukan ulama hadis. Aneh, hadisnya sahih dianggap terbaliknya, bukan dengan teks yang lebih kuat, tetapi dengan nalar gitu. Unta itu
kalau dobrok mendahulukan lutut yang ada di kaki depan. Jadi unta itu lain dari binatang yang berkaki 4. Anjing berkaki 4, kalau dobrok kaki kirinya dulu dilipat. Kuda kaki kirinya dulu dilipat. Kalau unta enggak, kaki depannya dulu yang dilipat. Menurut nalar, kaki depan tangan bagi manusia itu nalar. Maka karena kaki depannya dulu, oh berarti tangannya dulu. Ente jangan tangan dulu, lutut dulu. Nah, itu nalar. Menurut pakar bahasa keliru. Tangannya unta itu, lututnya unta ada di kaki depannya. Kalau gitu menurut pakar bahasa, unta itu kalau dobrok mendulukan lututnya gitu. Nah terus tangannya mana? Tangannya itu kayak jerapah. Kaki kirinya, kaki belakang lebih terampil daripada kaki depannya. Jerapah juga begitu. Kaki belakangnya itu lebih hebat daripada kaki depannya. Nalar juga. Jadi nalar diimbangi dengan nalar. Itu ceritanya. Ada lagi hadisnya Abu Hurairah itu kacau balau. Kenapa kacau balau? Ditemukan dari Abu Hurairah kebalik. Kebaliknya gimana? Kata Rasul, dulukan lututmu sebelum kamu meletakkan tanganmu. Berarti hadis ini kontradiksi, kacau balau. Saya bahas. Loh, kacau balau itu kalau sama-sama sahih tumpang tindih. Kalau hadis ini sahih kemudian kebalikannya palsu, itu enggak kacau balau. Hilangkan yang palsu, pakai yang sahih. Namanya kacau balau, sama-sama sahih kok isinya tumpang tindih, itu baru namanya kacau balau. Kalau yang satu sahih dari Abu Hurairah yang sahih dulukan tanganmu, dari Abu Hurairah palsu dulukan lututmu, hindari yang palsu, pakai yang sahih. Waduh, subuhatnya banyak sekali. Itu ceritanya. Jadi semester 3 saya. Berarti saya tulis buku ini pada tahun 1982. Sekarang sudah 2024. Sudah berapa tahun kira-kira? Sudah hampir 23 loh, lebih 42 tahun, Pak. Sudah tua saya, Pak. Ya Allah. Dari pusar sampai ke atas 91, Pak. Kalau pusar bawah masih 19. Oh no. Gitu mahasiswi nggak percaya, mau coba, ngawur. Itu ceritanya. Alhamdulillah, bahasanya belum saya rubah, biar nanti saya bisa bandingkan ini karya 50 tahun yang lalu, ini karya yang baru, sampai saya ketawa sendiri. Kayak mono ya bahasaku tempo dulu. Jadi itu ceritanya. Subuhat apalagi terhadap Abu Hurairah. Mau tarjih. Ini qauli. Ini sabdanya Rasul, qala Rasulullah. Lah yang mendahulukan lutut fi'li. Saya menyaksikan. Dalam teori yang namanya tarjih, qauli lebih hebat daripada fi'li. Sudah yang qaulinya sahih, yang fi'linya dhaif. Fi'li dhaif bertentangan dengan yang sahih, turun jadi munkar gitu.
Bukan doif lagi, tapi doif cinta. Itu ceritanya begitu. Awalnya saya selalu mendahulukan lutut, karena belum pinter, emosinya yang tinggi. Dinasihati dosen saya Al-Domi, nggak terima kasih, ngamuk. Seluruh orang Indonesia sholat seperti saya, Prof. Nah itulah, otaknya cepat, emosinya mesti tinggi, susah mengontrol emosi. Debat presiden, yang satu ngotot, yang satu tenang, mesam-mesem. Bisa mengontrol apa? Emosi. Kapan ya kita kayak Rasul gitu? Pas ngaji begini, ada orang datang kencing di masjid. Jenenge Umar. Ini betul-betul pelecehan ini, kurang ajar ini. Mau dibentak, diusir. Rasul marah. Maka nak ya Umar, diam kamu di tempat wahai Umar. Rasul, ya sudah, biarkan kencing. Solusinya gimana? Ambilkan saya seember air. Tempat yang dikencingi ditabir. Biar. Ini baru pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Loh iya. Nah kalau pakai nalar, waduh najisnya tuh lecek kemana-mana Pak. Dan pamer kemaluan Pak. Dan sakit Pak. Sampai praktekkan, kencing terus diobrak-abrik. Kucing itu. Begitu kita bentak, mendelik dong. Itu ceritanya lain kita dengan Rasul. Allah kapan ya kita kayak Rasul gitu. Ya kaiso mendekatilah, sehingga karakter-karakter kebaikan beliau bisa kita warisi sebagai mubalik. Itu ceritanya, gambarannya bagi orang namanya Badawi. Orang gak ngerti aturan, ya wajar gitu. Tapi kalau ketua takmir adik kencing, wah sikat aja. Iya, kresek aja, kesawen. Jadi itu gambarannya Pak. Terus diskusi dilanjutkan. Ingat loh, Islam itu fitrah. Artinya semua harus bisa menjalani. Bukan laki, bukan perempuan, bukan yang tua, bukan ini. Semua harus bisa. Saksikan orang yang lemu-lemu itu. Apa mungkin dia sujudnya mendahulukan lutut? Tidak bisa. Tidak bisa, apalagi ibu yang hamil tua lagi. Sujud mendahulukan lutut, ambrol anak ini. Tidak bisa. Tapi kalau mendahulukan tangan dulu, semuanya akan bisa. Itu cerita, itu pertimbangan. Tapi dasarnya bukan itu. Tentu. Nah. Kan aneh, hadis yang sahih dianggap terbalik. Itu pun karena penalaran, bukan karena hadis yang lebih kuat. Kalau bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, oke, itu kita anggap sahih tetapi menyelisih yang lebih kuat. Tinggalkan yang syadz bersama yang mahfud terjaga. Gimana? Hadisnya sanadnya sahih. Iya, tapi kontennya, isinya kok tangan kiri memberi, tangan kanan jangan sampai tahu. Lah yang lebih sahih, sanadnya lebih sahih,
tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Secara global dalam hal kebaikan tidak pakai tangan kiri, tetapi tangan kanan. Dalam hal keburukan tidak pakai tangan kanan, tapi tangan kiri. Ini mempertajam analisa. Yang satu sahih tapi syah, nyeleneh. Yang ini baru sahih dan mahfud, terjaga. Yang dipakai yang nyeleneh atau yang terjaga? Yang terjaga. Nah kok nggak sampai praktekkan? Masa tangan kiri memberi infak, kok tangan kanan melok-melok? Singit nopo. Jangan sampai tahu, bukan begitu Ustaz. Nah terus apa? Biar nggak kelihatan orang lain. Oh lain lagi, ya bener no. Untuk teksnya kan tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Lah kok malah melok-melok? Ini pola pikir tekstualis ya begitu itu. Kalau kontekstualis maksudnya nggak lihat itu biar ikhlas gitu loh. Jadi pesan moralnya biar ikhlas. Nah sekarang biar ikhlas ada gak didelok uang mergo sing dilebokno itu merah Pak. Khawatir nanti tak kabur. Tak kira 100.000 enggak 10.000. Waduh merah itu 5.000 ya. Jadi itu ceritanya. Saking ingin ikhlas gak didelok uang ditutupi gitu. Ojo disalahno. Gara-gara bertentangan dengan hadis, tangan kanan memberi, tangan kiri selempit nongon lho. Itu pola pikir yang berbeda. Satu tekstualis, dua kontekstualitas. Maka kalau duanya debat, tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu. Yang satu memahami secara tekstual, yang satu memahami secara kontekstual. Maka kalau ada pertanyaan panjenengan yang susah jawaban saya, yang bertanya ini pikirannya tekstual atau kontekstual. Nah, yang bertanya pikirannya salafi tekstual. Dijawab dengan model Yusuf Qaradawi kontekstual, ya gak bakal ketemu, gak cocok, gak ngaji mana. Waduh lah kok cocok-cocokan, repot. Maka saya biasanya kalau dijawab secara tekstual nanti begini hasilnya. Tapi dijawab secara kontekstual nanti begini hasilnya. Contoh sederhana Pak. Ustaz, zakat fitrah dengan uang itu boleh apa tidak? Nah, ini yang bertanya ini tekstualis atau kontekstual? Kalau tekstual bid'ah, selesai Pak. Sudah, gak usah diskusi panjang lagi. Kenapa bid'ah? Tidak ada contoh. Selesai. Yang dicontohkan Rasul makanan, selesai. Sudah sampai ngomong tetap bid'ah. Itu berpikir tekstual. Kalau berpikir kontekstual, loh konsultasinya itu untuk makan. Biar besok makan dari raya, biar tidak minta-minta. Itu kan katanya, ini namanya maqasid. Lah hukum itu berubah sesuai dengan kondisi. Maka kalau kita di Saudi Arabia, di padang pasir, sampai pilih, paling enak dikasih air atau emas? Air Pak. Kalau di Sidoarjo sama pilih air atau emas? Rasa aku. Itu ceritanya. Nah karena masuk konsepnya untuk makan, coba pertanyakan. Biar besok makan lebih efektif dikasih beras atau dikasih uang? Kalau dengan uang dia lebih efektif, kenapa enggak boleh? Gitu loh. Iya Ustaz enak dengan uang. Kenapa?
Tinggal duduk manis Ustaz. Tinggal pilih. Saya makan yang itu. Lep. Tinggal bayar plak, mari. Dikai beras, ngisikan sebagian beli lauk, ngisikan sebagian beli minyaknya, beli kecapnya, beli cabenya. Masaknya ribet, belum ada rice cooker. Mendingan kasih uang. Tinggal duduk manis, tunjuk, lep. Kondisi Saudi makanannya kok sosis, kasih kurma, maklep, kasih kismis, maklep. Lah di Indonesia pakai beras, maklep, bebek lah. Jadi itu yang namanya berpikir konteks. Itu ceritanya begitu. Jadi yang susah menebak yang berpikir, yang bertanya ini pikirannya seperti apa. Karena saya diminta pertanggungjawaban. Berani-berani ya meng-SMS para kiai, boleh zakat fitrah pakai uang. Sudah saya kirim gratis, gak terima kasih, disidang ya. Ya enggak apa-apa sih, mungkin saya salah. Setelah diskusi, enaknya gini aja Ustaz, dikasih beras sama uang, yuk podo aja. Substansinya boleh. Nah, itulah ceritanya Bapak. Jadi masalah khilafiyah tidak bisa dihindari. Wong kacamatanya beda lah. Sekarang kalau diskusi, samakan dulu kacamatanya. Kalau kacamatanya sama, diskusinya lebih elegan, enak. Mudah-mudahan bisa menjadi titik temu. Itu ceritanya begitu. Banyak pengalaman diskusi masalahnya. Apalagi bina di S3, tidak ada hari kecuali seminar. Maka mubaliknya tipe seminar. Kalau nggak ngikuti dari awal, bingung. Dari awal aja bingung, apalagi hanya pertengahan pengajian. Itu gambarannya, sehingga dengan wawasan yang luas kita bisa memahami orang lain, tidak cepat menyalahkan orang lain. Oh, teman saya membid'ahkan, pola pikirnya seperti itu. Ya Allah, kalau masih keliru, mudah-mudahan tetap dapat pahala. Kalau benar, pahalanya berlipat dua. Janjinya Rasulullah. Tidak menyalahkan, saling mendoakan. Ini wilayah kiro. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit monggo silakan. Tadi kan sempat disampaikan tadi di depan saya, dengan guru yang sama, murid dua aja bisa berbeda dan penerapan satu. Iya. Terus kalau seperti kita yang sudah jauh sekali dari ini, gimana kira-kira? Oh, bapaknya sama, ibunya sama, anaknya beda. Hei, bapaknya sama, istrinya sama, anaknya loh beda. Karakternya beda. Ada yang ngikuti mungkin pacar lamanya ada. Jadi sikap kita itu enak Pak. Oh, dia punya mandas gitu. Oh, dia punya mandas gitu. Siapa sih di antara kita yang tidak ingin lebih baik Pak? Tidak ada Pak. Tapi kalau disalahkan marah Pak. Sehingga saya punya model dakwah pemberdayaan. Biarkan yang bersangkutan sendiri yang merasa salah. Jangan saya yang mengatakan salah gitu loh Pak. Itu lebih elegan Pak. Misalnya dari setelah saya menjelaskan ini, menurut Bapak pilih yang mana? Asal jangan fanatik, jangan a priori. Pingin murni mencari kebenaran. Jangan karena guru saya gini, guru saya mesti, jangan.
dengan keikhlasan mencari kebenaran, yasra sadrahu lil lisan, gampang kok, kerutek kok yang mantap ini. Sehingga pada waktu itu saya menyadari, Pak, saya berubah, Pak. Setelah paham saya berubah. Padahal kalau saya pulang saya praktekkan, resikonya berat. Pada waktu itu hanya Darul Hadis yang mendahulukan tangan, Pak. Kali itu begitu saya praktekkan, komentar orang-orang, sekolah tuh mulai Darul Hadis ngono ya, Pak, gitu. Loh, kalau Darul Hadis ada kebenaran, kenapa tidak boleh diikuti gitu loh. Itu namanya a priori. Ini kalau Darul Hadis mesti salah. Wah, saya bangga Darul Hadis itu diantaranya, Pak. Tidak ada, Pak, yang lain, Pak. Peduli para janda, tidak ada yang lain. Saya mencari di Muhammadiyah, di NU, di Persis, di Irsyad, Khairiyat, dan di Darul Hadis kalau ada janda, saya sebagai amirnya tanggung jawab saya. Tidak ada, Pak. Karena saya tidak ingin terbeban, saya buatkan hadis. Istri yang baik, yang mengizinkan suami kawin lagi. Nah, kalau gak ngene tanggunganku terus ya, Pak. Akhirnya saya kawinkan dengan ini, harus menerima, Pak, kalau nolak gitu loh. Maka kaget teman saya itu yang jadi DPR. Ini kok bisa dilatih? Ini gak gini, Ustaz, besok kawin mana? Ngono hari, Pak. Itu cerita. Di mana ada selain Darul Hadis, setiap jamaah wajib kaya miskin 20% zakatnya. Padahal Islam hanya 2,5% per tahun lagi. Itu pun gak lakon. Lah ini setiap bulan 20%. Apa enggak sugih? Nek gak ngene, badani janda tekon ndi aku, Pak. Sejak kapan Mubalik tahun gitu sudah punya mercy, Pak? Tidak ada tahun itu yang punya mercy, kecuali ya amir saya, Pak. Masya Allah, pinter nyumbang ke pusat jadi amir emas gitu. Setorannya Didi amir biasa. Pak Broto itu amir emas, Pak. Kok bisa? Setoranku akeh. Itu ceritanya. Gimana kalau mulai sekarang ada komitmen 20% kekayaan setiap bulan setorkan ke takmir, dikelola oleh takmir. Anggap takmir itu amir kita. Siapa yang ngono? Wah, amir bisa kawin mana? Itu ceritanya. Jadi nggak boleh, Pak, a priori. Boleh jadi pada orang lain itu ada kebaikan yang tidak kita miliki. Itu ceritanya. Karakter seperti ini perlu lama didik. Karena sudah kadung ada yang namanya emosi, namanya apa, sektoral. Kalau saya Muhammadiyah, hanya Muhammadiyah yang baik, yang lain tidak. Ego itu naluri, Pak. Kalau nggak percaya, sekarang yang belum jadi NU, lepaskan baju sampean, ikut NU. Kalau perlu jadi mubaliknya NU, kalau perlu pengurusnya NU. Endingnya tidak ada yang benar kecuali NU. Hanya NU yang ahlu sunnah wal jamaah. Berarti yang pantas masuk surga. Selain NU, tidak ada yang pantas masuk surga. Loh iya, Pak. Sampai lepaskan NU, ikut yang namanya qadiyatnya. Kalau perlu mubaliknya, qadiyatnya. Hanya qadiyatnya yang benar, yang lain tidak benar. Itu namanya ego sektoral. Masyarakat akademik, enggak. Dari yang baik
bisa keliru. Dari yang buruk tentu ada kebenaran. Kalau itu yang diinginkan, gampang Allah memberi hidayah. Masa? Kenapa nggak ngaji? Itu guruku. Sudah, susah lah gitu. Oh, jadi hanya gurunya yang paling benar. Itu yang berbahaya. Padahal gurunya kan manusia biasa. Mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita. Nggak gampang, Pak. Alhamdulillah saya dididik di Gontor adalah orang yang harus siap menerima segala informasi. Dikasih ilmu di Madinah, alhamdulillah. Andaikan saya tidak begitu, mungkin saya termasuk orang yang gimana Ustadz ini? Bid'ah. Kenapa bid'ah? Tidak ada tuntunan. Gitu. Selesai, guys. Nggak pernah dicontohkan salafus saleh. Ustaz, hormat kepada bendera, Ustaz gimana? Kafir. Menghormat itu untuk Allah, kok kepada bendera? Wis, kafir. Ada yang hormat kepada bendera? Misalnya gitu. Itu karakter, Pak, yang membuat orang seperti itu. Nah, kalau gitu iblis yang benar. Loh, kalau iblis yang benar, lah iblis suruh sujud kepada Adam. Sujud itu mestinya kepada Allah, bukan kepada Adam. Yang sujud kepada Adam syirik, ya. Masyaallah. Nalar, bro. Adam itu dibuat dari tanah, saya dibuat dari api. Hebat mana? Tanah saya bakar habis. Mestinya Adam ya sujud kepada saya. Itu hebat iblis itu, cerdas. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.